Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Miss Project. Kali ini kita akan belajar untuk tutorial bagaimana cara merapikan sebuah tabel agar terlihat menarik, rapi, kemudian gampang dipahami juga. Nah, kita langsung saja ya teman-teman. Di sini sudah tersedia tabel daftar penjualan barang UD Sejahtera 1 Juli 2020. Ini akan saya copy ya teman-teman. Nah, jadi seandainya kita itu ibaratkan menulis atau membuat tabel masih seperti ini bentuknya. Jadi kita tulis apa adanya, jadi seperti ini. Di sini masih ada beberapa tulisan yang tidak bisa terbaca dan masih tidak rapi sama sekali. Nah, ini akan kita rapikan agar terlihat menarik dan gampang dipahami. Yang pertama, kita lihat di sini pengaturan untuk kolom-kolomnya. Untuk kolomnya, karena masih ada yang terlalu sempit dan terlalu lebar, ini bisa kita atur dengan cara kita blok. Misalkan kita mau merapikan kolom A, maka ini bisa kita rapikan seperti itu. Nah, ini karena kolom A, jadi yang untuk baris ketiga ini ikut dikecilkan, maka tulisannya pagar seperti ini. Nanti akan kita lihat ya teman-teman ya. Kemudian untuk nama barang sama, ini kolomnya kita rapikan. Nah, lalu harga satuan, lalu jumlah barang, kemudian satuan, total bayar, diskon, kemudian total bersih. Nah, kalau dilihat dari sini semuanya sudah bisa terbaca tulisannya, tinggal kita rapikan. Nah, lalu untuk judul kan harusnya di tengah. Maka ini kita tarik, kita blok sampai kolom terakhir, kolom H, lalu kita merge and center. Begitu juga dengan yang bawahnya. Ini harus per baris ya teman-teman, nggak bisa langsung tiga-tiganya, nggak bisa seperti ini. Nah, jadi satu-satu. Lalu ini juga kita rapikan. Nah, seperti itu. Ini tadi tanggal ya kalau tidak salah, karena ini kopiannya itu dia bentuknya format tanggal, nih bisa teman-teman lihat. Maka pindahnya jadi seperti itu, maka kita tulis saja 1 Juli 2020. Kita ganti di sini ya. 1 Juli 2020. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini saatnya kita buat tabelnya. Tabelnya kita buat, klik pada ini tabel. Nah, di sini dilihat bagaimana cara membuat tabelnya. Yang mau kita buat itu seperti apa. Kalau misalkan hanya garis yang di bawah, maka menggunakan bottom border, kemudian yang atas top border, kemudian sebelah kiri left border, dan seterusnya. Maka bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, sudah mulai tampak rapi, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki. Lalu kita lihat di sini untuk judul setiap kolom ini, kolom baris nomor 4. Ini kita buat tengah. Nah, diskon, harga satuan, jumlah barang, dan seterusnya. Lalu ini kita bisa rata kiri kanan atau tengah. Nah, untuk ini saya ambil rata tengah atau rata kiri, rata kanan sesuai dengan kebutuhan. Lalu ini juga saya ambil di tengah, kemudian ini juga sama. Nah, ini kalau kita ingin rata tengah. Nah, berikutnya teman-teman kita lihat pada baris jumlah.
Di sini juga masih belum tengah ya. Kalau kita mau tengahkan ya kita klik aja center gitu ya. Lalu kemudian kita cek lagi. Nah, di sini sudah mulai terlihat rapi. Nah, sekarang kalau kita ingin membuat baris ini terlihat sama ukurannya biar lebih cantik dan menarik, itu kita blok, kita klik kanan, kemudian kita lihat di raw height. Klik raw height, di sini ukurannya 15 untuk sebesar ini ya. Maka kalau misalkan kita ganti 20, ini akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini akan terlihat lebih longgar. Jadi kita lihatnya matanya nggak cepat lelah karena di sini sudah ada jarak-jarak yang bisa membantu kita untuk lebih jelas melihatnya. Sama seperti ini. Kalau misalkan di atas ini, kalau kita mau buat sama, itu kita klik, kita blok untuk kolomnya, lalu kolom width. Nah, kolom width, misalkan kita mau buatnya itu 20, kita lihat 20 itu seperti apa. Nah, berarti 20 ini seperti ini. Dia sama terlihatnya. Seperti itu ya. Tapi karena kita lihat ini terlalu lebar, kita bisa kecilkan lagi, misalkan 15. Bagaimana bentuknya 15? Nah, ternyata seperti ini. Cantik ya. Udah mulai. Nah, ini masih terlihat longgar. Ini kita kecilkan saja seperti biasa. Nah, kita drag. Ini belum tengah, kita bisa buat center. Ya, selesai. Nah, untuk tulisan ini, tulisan yang di atas ini kan masih letaknya masih belum bagus nih, belum rapi. Kita klik di sini, dia langsung berubah ke tengah. Ya, kita klik middle align. Ya, kita klik langsung berubah. Nah, apabila ini kita kecilkan misalkan ya, kita kecilkan, ini masih seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan jadi bertumpuk seperti ini, jadi tidak kelihatan rapi. Maka kita klik warp text. Kalau warp text, kita klik di sini warp text, maka dia akan menyusun sendiri ke atas bawah. Nah, kalau kita lihat ini, kita geser, bentuknya jadi seperti ini. Nah, gitu. Tapi karena ini tabelnya masih bisa kita rapikan menjadi ukuran seperti ini, kita buat standar aja ya. Sekarang sudah mulai rapi, saatnya kita lihat di tulisannya, diisi bagian kolomnya juga. Kalau kita ingin mengubah tulisan, kita bisa klik di sini, kita blok, bisa enggak sih sebenarnya. Nah, karena ini judul, saya mau ganti tulisannya menjadi Arial Black. Nah, seperti ini ya. Kalau mau ganti warna tulisan, bisa juga di sini seperti biasa. Misalkan saya mau ganti warna biru. Kalau ini mau kita warnai juga backgroundnya, kita klik di sini juga tab colorsnya, misalkan warna. Nah, seperti ini. Sama ini juga untuk bold, kemudian italic, underline ada di sini, sama seperti kalau kita menulis di Word, Microsoft Word. Ini kita bold, maka dia akan terlihat lebih tebal. Lalu kalau misalkan ingin diwarnai juga boleh. Kan backgroundnya kita warnai dengan warna kuning. Nah, seperti itu. Sama ini juga, mau satu-satu warnanya beda-beda sesuai dengan kesukaan teman-teman, biar lebih menarik dan suka membacanya, melihatnya, maka bisa diganti di sini, bervariasi. Itu ya teman-teman. Kita coba nih warna-warna yang mudah-mudah yang masih bisa kelihatan kalau dibaca. Ini untuk background ya teman-teman. Kalau
bentuk warna tulisannya yang tak huruf A, font color. Kita coba. Nah, karena ini background. Nah, jadi warna-warni ya. Jadi menarik. Oh, ini sama. Ganti A. Ini kelihatan. Nah, itu ya teman-teman. Ini sama jumlah. Nah, kalau lihat di sini jumlahnya ada ini ya, ada garis-garisnya ya, aneh ya. Maka ini bisa kita hilangkan dengan langsung aja bisa sih, merge cell. Nah, itu seperti ini di tengah. Jadi jumlah ini kita bold. Jumlahnya berapa? Oh, di sini ini pasti pakai 2471. Ya, ini seperti biasa sebenarnya karena saya tadi copy dari sheet 2, maka pastinya value, jadi rumusnya tidak ikut. Nanti kita coba sum. Buat menjumlahkan ya, sama dengan sambil mengulang materi yang sebelumnya. Oh no, what happened? Sama dengan sum. Tadi sepertinya karena saya menulis spasi, menulis tanda kurung. Enter. Sama dengan sum. Terus enter. Nah, oke ya. Ini juga bisa kita warnai teman-teman. Ini kita warnai biar menarik. Ini warna apa ya? Lupa. Nih. Kemudian ini warna agak gray-gray gitu ya. Nah, udah. Cantik ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat. Ini harusnya kan harga. Harga itu kan ada satuannya, yaitu rupiah. Maka bisa kita pasang rupiahnya. Jangan diketik ya teman-teman, karena kalau diketik itu nanti kita tidak bisa membuatnya menjadi suatu formula atau rumus ya. Maka ini kita blok, klik kanan, kemudian format cell. Untuk format cell kita coba kalau currency mata uang. Nah, lihat di sini ada 27.000 nih contohnya. Decimal place-nya 2. Coba kalau kita klik 1 jadi 0,000 kalau 2. Jadi 2 angka di belakang koma. Kalau salah ya, oke. 27.000 aja contohnya. Kita oke. Nah, kemudian sama ini juga. Ini klik kanan, format cell, accounting. Nah, sekarang kita coba ya. Tadi kita pakai currency, sekarang kita pakai accounting. Kalau accounting bagaimana bentuknya? Nah, ternyata lebih rapi accounting daripada currency. Maka ini bisa kita ubah lagi aja lah. Jadi format cell, accounting. Oke, juga ya. Format cell, accounting. Ini simbol ya. Ini rupiah di sini karena kita menggunakan rupiah. Juga diskonnya. Format cell mana ya? Format cell, accounting. Ya. Nah, sudah rapi ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini juga kalau mau lebih rapi lagi bisa kita klik. Atau ini bisa kita besarkan lagi untuk ukuran roundnya jadi 25. Coba kita 25 bisa lebih cantik lagi. Nah, sudah jadi teman-teman. Bagaimana rapi kan?
Jadi yang tadinya itu susah dibaca, yang tadinya masih berantakan, kita bisa rapikan, kemudian ini jadi terlihat menarik. Baik teman-teman, sekian, semoga bisa dipahami. Selamat berlatih, selamat mencoba. Terima kasih. Pasti bisa jika terus belajar. Dadah teman-teman.